Ya, diberkati lewat pujian penyembahan, dan biarlah kita hari ini membuka hati bagi firman Tuhan. Seperti tadi pesan gembala yang sudah disampaikan bahwa tema hari ini adalah mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, saya percaya Tuhan itu memberikan kita semua karunia yang berbeda-beda. Tapi masalahnya yang terjadi dalam gereja Tuhan sekarang adalah jangankan bicara karunia Roh Kudus ya. Kita ngerti pribadi Roh Kudus aja banyak yang belum tahu. Ya, bagaimana peranan dan fungsi Roh Kudus aja kita belum tahu. Ya, tetapi apakah banyak orang berkarunia? Ya, memang banyak Saudara. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Saudara untuk membuat kita mengerti. Tema yang diberikan gereja adalah Roma pasal yang ke-12. Kita mulai baca dari ayat yang pertama Saudara sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 1, Saudara 2 dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2 Saudara baca, janganlah kamu menjadi seperti dan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika Siapa yang memberi pimpinan? Siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah ia. Iya, tema hari ini adalah mengobarkan ya karunia roh yang ada dalam diri kita. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang berada di Roma. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa ya kita ini semua diberi sama Tuhan karunia. Karunia itu berbeda, makanya juga seperti halnya kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Sesuai dengan warna dan gambar diri ya. Saya ini orangnya merah Saudara. Suami saya hijau, flegmatik, saya koleris. Itu juga menentukan karunia ya. Makanya saya bisa jadi penginjil ya. Saya gak cocok kalau jadi gembala, nanti orang kepahitan semua sama saya. Ya. Suami saya itu flegma, dia hijau, karunianya bisa dia menasehati, sebagai gembala dia sabar. Tapi saya gak bisa Saudara. Suami saya bisa kalau orang dia ada masalah, dia tidur. Ya, saya kalau ada masalah gak bisa tidur. Saya pengen menyelesaikan masalah itu. Di antara saudara juga semua pasti berbeda-beda. Kita suami istri juga pasti berbeda kan? Gak ada yang sama di sini kan? Ya. Ada orang yang diberi karunia untuk memberi. Makanya kita kalau bikin acara biasanya ada tuh yang nanti saya yang bawa makanan. Ya memang dia karunianya memberi. Ya ada orang saudara bilang kamu bawa makanan. Enggak mau saya. Lagi gak punya duit. Ya jadi itu karunianya pelit. Ya sudah kecampur sih ya. Ada orang yang murah hati saudara. Memang dia dikasih karunia bermurah hati. Ya ada yang pengajar. Saya ini berkhotbah sebagai penginjil, tapi saya disuruh ngajar enggak betah. Ya, karena saya sebenarnya bukan pengajar. Kalau pengajar itu teliti dan ya dia bisa tulis semua yang akan dia sampaikan. Saya enggak bisa tulis apa yang mau saya sampaikan. Saya ngalir begitu aja Saudara. Ya, tapi saya seorang penginjil. Demikian juga seorang
kalau pengajar yang khotbah, biasanya saudara gini, nih kok kalau dia khotbah ngantuk ya. Nah, itu biasa orangnya itu karunianya sebenarnya pengajar. Nah, itu berbeda saudara. Nah, dikatakan di sini Rasul Paulus sedang berkata kepada jemaat itu, ayo kobarkan setiap karunia yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nanti kita ini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi saya tertarik ini saudara, Roma pasal 12, Rasul Paulus poin utamanya adalah bicara tentang bagaimana jemaat harus mengobarkan karunia. Tapi saudara lihat dari ayat yang pertama, ya ini yang menarik. Sebelum Rasul Paulus menyuruh jemaat itu mengobarkan karunia, yang pertama dia bilang begini, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan, ditayangkan ayat yang pertama tadi, ya Roma 12 ayat 1 multimedia, ya Roma 12 ayat. Karena itu saudara-saudara, aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu ibadahmu yang sejati. Kenapa Rasul Paulus menekankan pada ngerti dulu ibadah yang sejati itu apa? Karena sekarang banyak orang punya karunia hebat. Bahasa rohnya tinggi, ya bahkan bernubuat, bahkan orang bisa menyembuhkan orang, tetapi dia lupa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya ada satu statement seorang pendeta yang bilang gini, saudara jangan menghakimi pendeta dong. Pendeta itu sebelum dipilih mereka orang biasa. Mereka juga melakukan persinahan, kenajisan, mungkin ada yang homo, ada yang pencuri. Nah ini tidak bisa hilang. Jadi kalau mereka sudah jadi hamba Tuhan, ya mereka mungkin sesekali akan jatuh lagi. Ya jangan dihakimi, jemaat harus memaklumi. Saya bilang ini contoh pendeta yang hanya mengejar karunia tapi tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan diputar balik saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman. Loh, harusnya kalau seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu dia menerima kuasa Roh Kudus dalam dirinya, maka Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa, pasti akan memerdekakan kita. Makanya tadi kita pujian nyanyi lagunya apa? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita bukan hanya diberikan roh, tapi kuasa dari roh yang luar biasa. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita. Masa dia gak bisa bebaskan kita dari kenajisan? Makanya pertobatan itu penting loh saudara. Ini Rasul Paulus yang ngomong di sini. Orang-orang kalau hanya mengejar karunia, itu yang Yesus berkata, nanti di hari-hari yang terakhir ketika Yesus datang kembali, mereka ini akan menghadap Yesus ngomong, ngutarain karunianya semua. Aku melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Mungkin karunia kita bisa dipakai Tuhan saudara untuk memberkati orang. Tapi kalau kita tidak menyerahkan hidup tubuh kita ini kepada Tuhan untuk diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita tidak dikenal Tuhan loh. Ya, sebelum kita mengobarkan karunia, ayo kita sendiri dulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dikuduskan. Lalu ayat yang kedua berkata di sana apa saudara? Kita baca ayat yang kedua lagi. Ya, dan dia bilang di sana apa? Rasul Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah kalau hamba Tuhan tidak bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, terus ngapain? Ya, makanya ada pendeta bilang, saudara saya kalau dikirimi film porno saya nonton gak? Saya nonton. Karena saya masih manusia. Lalu ada istri jemaat yang telepon saya, Bu, gembala saya di mimbar ngomong begini loh. Saya ini lagi mendoakan dan lagi menyuruh suami saya untuk berhenti dari film porno. Pendeta ngomong begitu. Pulang kami berantem Bu di mobil. Kata suami saya, lawang pendetanya aja nonton film porno terus. Kamu suruh-suruh saya hidup kudus.
Kata istrinya, bagaimana nih Bu ya? Saya bilang keluar dari situ tuh sesat itu. Lebih gila dari Kristen progresif. Hati-hati loh saudara. Hari-hari ini ya, dia bilang lalu kenapa pendeta itu jadi pendeta? Hati-hati yo. Tidak semua hamba Tuhan itu dipanggil. Enggak semua, banyak karena kepentingan, mungkin karena uang atau warisan karena orang tuanya dulu pendeta, lalu dia ditinggalkan gereja, ya daripada kerja di luar lu dapat berapa? Lumayan kan ngitung perpuluhan. Maaf ya, maaf. Lo benar enggak? Saya mendengar yang begini-begini ini saudara, pusing saya. Kita setengah mati mengajarkan jemaat yang benar. Kalau Tuhan datang supaya kita ini tidak tertinggal. Tapi di sebagian ada pendeta yang dengan gampang dan mudahnya ngomong soal yang begini saudara. Ya, bagaimana kita ini menjadi orang Kristen yang berkenan dan layak kalau Tuhan datang loh. Kita harus mempersiapkan diri. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Otak kita ini harus dicuci dengan apa? Firman Tuhan. Makanya banyak baca firman, banyak dengerin khotbah. Karena setiap hal, setiap hari ke otak kita ini dipenuhi. Bayangkan dari kecil kita ini sudah berapa puluh tahun ditanamkan banyak hal yang tidak benar. Sampai kita bertumbuh. Lah kalau kita nggak pernah dengar firman saudara. Bagaimana kita mau mengalami pembaharuan budi? Waktu otak kita, pikiran kita diisi dengan firman. Barulah itu akan memerintahkan hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita aktifkan. Tuhan, aku percaya roh yang ada dalam diriku itu lebih besar daripada kedanginganku. Aku percaya roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada kejatuhanku. Saudara begini, semua kita berdosa. Memang siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua, apakah saya berdosa? Berdosa. Tapi bedakan antara dosa keterikatan dengan dosa kejatuhan itu beda. Seorang hamba Tuhan tidak mungkin selingkuh kalau dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nggak usah begitu ya, saya marah sama orang saja di hati nih, jengkel ya. Wih, aku jengkel sama dia itu, cuma di hati. Roh Kudus ngomong, kamu jengkel loh sama dia. Hatimu tuh nggak kudus. Terus saya langsung, Tuhan ampuni saya Tuhan. Makanya saya bilang, saya lagi jengkel sama suami nih mau pelayanan. Ya, misalnya dia nggak ikut saya pelayanan, saya mau khotbah. Saya ingat tadi saya pergi dari rumah, lagi saya jengkel sama suami. Saya kadang WA saya, aku minta maaf ya. Aku mau khotbah nih, hatiku tertuduh. Sorry ya, tadi aku salah. Aku mau layak di hadapan Tuhan karena aku mau khotbah. Itu sampai seperti itu saudara. Lah kok bisa pendeta selingkuh terus dia bilang, ya maklumilah kita juga masih manusia. Lah apa bedanya lu sama jemaat? Lu turun dulu dari mimbar, jangan jadi pendeta apalagi gembala. Lu bener gak saudara? Ya kalau pendetanya model begitu terus yang kita mau ikuti itu di mana? Siapa? Kekristenan hari-hari ini saudara. Bagaimana kita mau mengaktifkan Roh Kudus? Ya, pendetanya aja udah gak bisa dengar suara Roh Kudus, tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Lah kalau kita punya kuasa Roh Kudus, ya itu tadi saya bilang, saya masih bisa berdosa kalau saya marah. Itu dosa. Dalam hati saya berpikir jelek tentang orang, itu dosa. Tapi Roh Kudus akan tegur, kamu dosa loh, ampuni saya Tuhan. Itulah darah Kristus tersedia. Tapi bukan berarti kita homo, kita ya selingkuh, terus kita curi uang orang, terus kita minta ampun gitu. Saudara, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan lagi melakukan dosa yang sebegitu besar. Karena masih dosa kecil saja, Roh Kudus pasti akan tegur. Makanya Rasul Paulus ingatan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah loh. Ayo berubah saudara. Waktu Tuhan Yesus datang, dia gak cari orang yang punya karunia hebat. Kembali lagi, dia cari orang-orang yang punya karakter Kristus. Tuhan bilang, enyah engkau daripada aku tidak kenal engkau. Aku menyembuhkan orang loh Tuhan, aku membangkitkan orang mati loh Tuhan. Aku bernubuat demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau. Lalu Yesus bilang apa? Tetapi marilah kepadaku, hai kamu yang melakukan firmanku. Apa sih kekristenan itu? Pada akhirnya Tuhan datang, dia akan mencari orang-orang yang melakukan apa? Firman Tuhan. Gak peduli mau titel kita STH, MTH, hahaha. Kalau kau tidak menjadi pelaku firman, nol besar di hadapan Tuhan. Kalau orang punya Roh Kudus, kita akan menjadi serupa dengan dia. Setelah itu saudara dikatakan, makanya
Barulah Roh Kudus itu, baru Rasul Paulus bilang, karena itu ayo kobarkan karunia roh di dalam dirimu. Kalau ada orang yang bisa bernubuat, bernubuatlah sesuai dengan iman, ya, kapasitas iman yang kau punya. Kalau engkau, kita ini semua berlain-lainan karunianya dikatakan di sana. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Tetapi fungsikan dirimu saudara dalam jemaat. Ya, fungsikan di rumah, saudara dalam perkumpulan keluarga. Kenali, aku nih karunianya apa ya? Ya, kira-kira karunia saya nih apa ya? Barulah di situ kita ini semua diaktifkan oleh Tuhan, baru kita tahu kita punya karunia apa. Ya, saudara punya karunia apa? Oh, aku nih melayani, aku suka nolong orang gitu ya. Oh, aku nih karunianya memberi. Karena enggak semua orang dikasih karunia untuk memberi. Ada orang setengah mati ngasih uang, ya, 1.000 rupiah, 5.000 aja setengah mati dia. Ya, itu karunia campur pelit tadi. Bertobat kalau itu ya. Tapi ada orang yang murah hati saudara, dia membagi-bagikan sesuatu itu dengan tulus hati. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya menasehati. Saudara lihat temanmu agak-agak miring sedikit, nasehati. Gua lihat lu tuh sekarang mulai aneh-aneh loh ya. Kayaknya lu udah mulai jauh dari Tuhan loh. Saya lihat kamu sekarang gak pernah ke gereja loh. Ayo ke gereja. Jadi melayani itu sebenarnya gak harus di mimbar. Mengaktifkan karunia itu bukan berarti saudara harus sekolah Alkitab dulu apalah. Saudara nasihati temenmu, nasihati anakmu. Itu juga engkau mengaktifkan karunia itu saudara. Ya, dan dikatakan di sana kalau ada yang sebagai pemimpin ya. Kalau engkau diberi karunia sebagai pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia juga melakukan kemurahan itu dengan sukacita. Tapi yang terpenting di sini adalah saudara, mari kita mengejar bukan hanya karunia Roh Kudus, tapi yang pertama adalah buah roh di dalam hidup kita. Karena karunia bisa membuat kita ditolak oleh Tuhan, tapi buah roh itu yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bersaksi saudara, ya saya ini kemarin Senin itu mengalami sesuatu yang ya buat saya dahsyat dalam hidup. Ceritanya bulan Februari yang lalu, ada orang angkat saya di Facebook saudara. Ya inti dalam statusnya di Facebook itu dia bilang gini, ini Debbie Basir ini hati-hati ya. Dia ini penipu, semua kesaksiannya itu bohong. Dia gak pernah diusir dari rumah dan dia itu dari kecil lahir Kristen. Tapi dia itu ngomong begini dalam kesaksiannya dia itu hanya berbohong supaya dia dapat uang banyak. Lalu di situ ya orang-orang yang sakit jiwa, ada beberapa juga pendeta dan ini yang memfitnah saya ini pendeta saudara. Ya lalu orang di situ semua komen, ya dari situ saya tahu oh ini iri hati, kedengkian banyak. Mereka semua komen, oh iya memang itu gini, pendeta gini. Wah ratusan komen. Lalu ada orang tag saya di situ, Ibu Debbie Basir, tolong klarifikasi dong ini, ada status begini. Saya masuk, saya bilang, Pak maaf saya tidak kenal Bapak siapa, tapi jangan menyebar fitnah ya Pak. Untuk berbohong itu tidak gampang loh Pak. Saya ini punya keluarga, saya ini punya teman sekolah, SD, SMP, SMA. Saya punya tetangga, saya punya banyak orang yang menjadi saksi hidup saya selain yang pertama Tuhan. Apa yang Bapak tulis ini tidak benar loh. Ya, jadi tolong kalau Bapak ada masalah dengan saya, ayo selesaikan baik-baik, tapi tidak begini caranya. Ya. Oh, tapi di situ saudara semakin dihujat. Saya menghadapi gitu terganggu loh saudara, ya. Karena saya pikir orang ini kenapa ya? Terus dia tuh siapa? Terganggu. Sampai kadang saya malam itu enggak tidur, mikirin saudara. Karena komennya tuh makin bertambah banyak kan, orang menghujat saya di situ. Tapi saya kadang kalau enggak tidur malam mikirin itu, saya bilang Tuhan ini apa ya? Tapi Roh Kudus ngomong doakan dia, berkati dia. Saya sebut namanya Tuhan berkati orang ini, saya sebut namanya dalam nama Yesus. Tapi kan kita nih jaga hati susah atau susah? Susah loh kalau kita lagi digituin. Saya berusaha itu dari bulan Februari saudara. Saya cerita ke suami saya bilang gak usah digubris say, kamu itu sekarang public figure, pret. Ya, saya sih tidak merasa ya, tapi ya gak tahu mungkin ya kali ya. Gak usah digubris ya, lihat itu artis-artis, gak semua fans, ada juga haters. Saya bilang, ya iya mungkin aku ini terlalu alay lebay kali, terlalu perasa ya. Tapi kalau itu datang mengganggu, saya doain lagi orang itu.
Lalu sudah, dari Februari saya biarin, bulan Maret, lebih gila lagi, dia angkat foto kami sekeluarga. Ya, waktu saya jalan-jalan di Jepang, kan saya tulis, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, yaitu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya uploadlah foto kami. Dia upload di Facebooknya, dia tulis begini, ini pendeta tukang pelintir ayat. Jalan-jalan ke luar negeri, pendeta hedon pakai uang gereja, habisin uang-uang jemaat. Ya, saudara tahu kenapa saya tulis ayat itu? Karena saya itu baru ngomong ke suami gini, kita ini yang belum pernah ke Jepang loh. Kita ini udah lewati ke Amerika, kemana, tapi ke Jepang belum pernah. Terus suami saya bilang, ya udah kita atur waktu nanti kita ke Jepang. Lagi saya ngomong begitu, lagi ngomong, tiba-tiba ada WA, Bu, Ibu pernah ke Jepang? Belum, udah kirim paspor. Saya beliin tiket sekalian ya, saya mau lihat anak ke Jepang. Loh itu mujizat gak saudara? Mujizat gak? Gak apa-apa ngomong aja, buat saya sih mujizat. Kalau buat orang yang iri dengki, ya itu bukan mujizat. Ya bagi saya tuh mujizat dong, saya gak ngomong loh. Saya gak ngomong, Bu saya gak mau ke Jepang, belum pernah dong. Enggak loh, tiba-tiba ada yang ngomong begitu. Ya mujizat dong buat kami. Dibayari semuanya, hotel apa, pokoknya saya gak keluar duit lah kalau pergi. Saya angkat, sama dia dipelintir. Inilah pendeta hedon jalan-jalan keluar negeri pakai uang gereja. Lah saya ini tidak ada gereja, saya YouTuber. Maaf. Ya, saya difitnah begitu saudara. Pakai uang gereja, habis-habisin uang jemaat. Di situ muncul lagi komen ratusan orang-orang Kristen, sebagian pendeta yang sakit jiwa. Maaf saya bilang sakit jiwa. Karena nggak mengerti kebenarannya, tapi ikutkan komen. Hati-hati loh saudara ya, sekarang media itu ada hukumnya loh ya. Semua ada hukumnya, ujaran kebencian apa tuh semua ada hukumnya. Saya di tag orang lagi, Bu Debbie, ya dia angkat lagi nih fotonya ibu. Saya lihat, saya baca di situ ratusan orang komen tentang saya. Dia masuk lagi di komen-komen itu. Ini pembohong, Debbie Basir ini pembohong. Hati-hati ya, semua kesaksiannya palsu karena saya punya info yang akurat tentang dia. Waduh, ya saya screenshot semua, saya fotoin saudara. Lalu adik saya tahu yang di Sulawesi. Adik saya masuk ke inboxnya dia di Facebook. Pak, Bapak jangan fitnah kakak saya loh. Kakak saya itu bukan gembala, gak pernah pakai uang gereja atau apa. Dan dia benar ya Pak, jangankan papi saya. Dulu aja waktu kakak saya jadi Kristen, saya ini salah satu yang mau bunuh kakak saya. Ya, jadi Bapak tolong turunin. Tidak digubris, ditelepon adik saya gak diangkat. Ya, akhirnya saya diamin lagi saudara. Pendeta enggak boleh protes toh. Diam saya. Saya doakan lagi orangnya. Tuhan berkati, itu bulan Maret. Berkati orang ini, berkati Maret. Lewat April. Tapi setiap hari setan itu godain. Baca lagi komennya loh. Ya. Karena setiap kali orang-orang komen lagi, kan saya di tag di situ. Muncul lagi di pemberitahuan saya. Saya baca, wih makin gila nih komen-komen semua menghakimi saya. Saudara, saya ini pendeta juga masih manusia. Akhirnya saya biarin lagi, suami saya bilang, kalau malam saya gak bisa tidur sampai jam 2 malam. Bayangkan saya keliling pelayanan koyo ada ular-ular begini bikin menyedot energi saya. Malam jam 2 saya belum tidur, saya ingat-ingat suami saya bangun. Saya gak usah dipikir toh, tidur aja. Aku bilang gak bisa gak dipikir. Suami saya kasih tips, kosongkan pikiranmu. Saya bilang gila aku kalau kosongkan pikiran. Bagaimana caranya mengosongkan pikiran? Kadang suami saya itu kalau ngomong saudara, enggak usah mau pikir, kosongkan pikiranmu. Yo gila lah aku enggak ngosongkan pikiran. Lalu saudara, pokoknya saya bergumul. Dalam nama Yesus saya berkati orang ini. Akhirnya ya saya udah panas juga, saya bilang gini, Pak hati-hati ya. Saya klik undang-undang ITE, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kena pasal denda 1M, di penjara 6 tahun. Nantang saudara, semua masuk lagi. Dia begini nih kalau pendeta kadrun. Diprotes sedikit, sudah mau memenjarakan orang. Semua menghujat. Saya cuma diam aja. Dalam nama Yesus Tuhan, aku mengampuni mereka-mereka itu. Dari Februari, Maret saya diamin, April, Mei. Saya lagi pelayanan di Palu kemarin. Kita Paskah ya, dan itu Paskah terbesar, 50.000 jemaat datang di lapangan saudara.
Memang iblis itu memang mau menggoda saya. Karena iblis tahu ada pekerjaan besar. Itu Paskah satu-satunya yang pecahkan rekor muri 50.000 telur Paskah. Terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan saudara tahu ketika saya mau pelayanan ke sana, ada orang kirim foto di foto gitu. Dia bilang, "Bu, Ibu kenal orang ini enggak?" Saya bilang, "Wah, dia lagi. Kenapa, Bu?" Orang ini masuk ke inbox saya. Ya, jadi dia tuh kayak tanya, "Kamu kenal Debbie Basir enggak?" "Iya." "Hati-hati sama Debbie Basir. Dia tuh penipu. Semua kesaksiannya palsu gini. Saya bilang, wah, orang ini berarti sudah mulai menteror dan masuk ke pribadi-pribadi nih dia. Saya tanya sama suami saya, "Kalau kayak gini gimana?" Suami saya yang orang Solo, yang selama ini cuma mengkosongkan pikiran. Akhirnya terpancing juga. Dia bilang ini harus dilaporkan loh. Saya tanyalah sama satu orang teman saya polisi, "Pak, ini kasus begini." "Oh bisa, Bu, bisa Ibu laporkan, ini sudah kena banyak nih. Dia pencemaran nama baik, ujaran kebencian, mengupload foto tanpa izin." Jadi hati-hati saudara kalau mengupload foto orang sekarang, orang yang tidak senang, saudara bisa dituntut 700 juta denda 4 tahun penjara. Ya, jangan mengupload foto saya yang kelihatan gendut, saya tuntut saudara. Karena kadang jemaat tuh kalau ngajak foto, yang diupload dia yang cantik. Kita kadang-kadang, dia nggak peduli, dia upload semua saudara. Itu kan perbuatan tidak menyenangkan. Kalau ngupload foto jangan cari kau yang paling cantik. Orang lain yang paling jelek kau upload di situ. Ya, hati-hati loh, bisa dituntut sekarang. Lalu saudara, saya tanya sama teman saya yang polisi, "Itu gimana ya Pak?" Jadi gini, saya mau tanya dulu, ibu ini mau memenjarakan atau tidak? Enggak, saya tidak niat memenjarakan. Saya cuma pengen nih orang ini tahu dia salah, dia minta maaf, dia turunin itu semua postingannya. Berarti itu ibu bikin surat pengaduan, bukan laporan. Kalau pengaduan itu bisa untuk damai. Tapi kalau laporan dia dipenjara. Ya udah kalau gitu pengaduan. Suami saya tulis surat. Ya disertakan bukti-bukti. Permintaan kami, satu, Bapak harus menghapus semua uploadan kebencian terhadap semua orang, bukan cuma saya. Karena di situ diangkat juga Pak Rubin Adi, semua pendeta-pendeta diangkat saudara. Oh dia yang paling benar sendiri. Ya. Jadi saya bilang yang harus dihapus semua ujaran kebencian terhadap semua orang. Yang kedua, Bapak harus bikin video klarifikasi. Sudah menuduh saya, memfitnah saya penipu lah begini. Dipanggillah dia sama polisi. Nggak kapok, dia hanya turunin foto saya tapi statusnya tetap ada. Jadi malah dia tambah, saya dilaporkan ke polisi. Wah, semakinlah orang menghujat saya di situ. Dasar gini segala macam. Saya diamin. Tapi buktinya sampai sekarang belum dipanggil lagi sama polisi. Saya foto, saya kirim ke polisinya. "Pak, belum dia apa-apain orang ini. Mana video yang dia bikin? Ini juga statusnya nggak diturunin." "Oh iya Bu." Besoknya dia didatangi polisi lagi. Tiba-tiba ada yang bilang, "Bu, dia ngupload video tuh. Videonya dibikin begini." Saudara, saya bernama ini. Saya mengaku bersalah sudah mengupload video Ibu Debbie sekeluarga tanpa izin beliau. Dengan maksud saya membahas firman Tuhan yang beliau sampaikan. Saudara ini udah bohong. Padahal saya bilang dia memfitnah saya kan. Dan akhirnya saya juga diancam oleh adik Ibu Debbie Basir akan dibunuh. Itu video bukan klarifikasi, malah saya semakin dihujat. Ya, wah ini gini. Saya baca semua, saya telepon lagi, "Pak, saya kan suruh Bapak bikin video klarifikasi. Kenapa Bapak malah menghujat saya, malah di situ orang memfitnah saya semua. Saya emosi ya Pak, kalau begitu sekarang saya terusin ini menjadi laporan." Saya bilang, "Biar Bapak di penjara saja, 6 tahun penjara bersiaplah kau." Terus sudah saudara, saya emosi, turunin itu video. "Bapak ganti sekarang ya, saya dikte ya, saya ketik semua yang harus Bapak videoin." Terus dia bilang, "Iya Bu, baik nanti saya videoin, Ibu kirim aja." Saya ketik saudara dengan emosi. Saya yang bernama ini minta maaf sudah mencemarkan nama baik Ibu Debbie, sudah memfitnah Ibu Debbie Basir, begini yang merugikan keluarga Ibu Debbie Basir, gini, saya kirim. Saya waktu itu lagi di sekolah Alkitab mau ngajar anak-anak sekolah. Saya emosi saudara menunggu dia kapan nih videonya dikirim. Kirim sama saya dulu sebelum Bapak upload. Saya tunggu dengan emosi saudara. Lagi nunggu dengan emosi.
tiba-tiba Roh Kudus datang. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, kenapa engkau tidak lebih suka menderita kerugian? Kenapa engkau berusaha memulihkan nama baikmu? Kenapa engkau berusaha suruh dia bikin video begini? Aku nih loh Tuhan. Aku dihina, mukaku diludahi, aku dikhianati. Aku tidak meminta klarifikasi supaya orang membenarkanku. Kamu baru difitnah seperti itu. Kamu udah marah-marahin orang. Hari ini lepaskan pengampunan. Saya bilang, Tuhan, ini sakit buat saya Tuhan. Orang ini kebangetan. Semua orang WA saya penjarakan bu, penjarakan biar kapok. Waktu Roh Kudus bicara, saya diem. Kamu mau ngajar di sekolah Alkitab, apa yang mau kamu ajar sama hamba-hamba Tuhan itu? Kalau kamu sendiri sombong, kamu angkuh. Saya nangis saudara. Saya ambil HP saya telepon Bapak itu. Pertama kali diangkat telepon, dia bilang, iya Ibu Debbie. Dengan bercucuran air mata saya bilang, Pak, saya minta maaf sama Bapak. Saya sombong Pak, saya angkuh Pak. Kalaupun orang mau menghujat saya, orang mau menjatuhkan saya, siapa saya ini Pak? Saya cuma minta satu, Bapak tidak usah upload video apapun. Biarkan orang mau menghina saya, mau menghujat saya, biarkan mereka berurusan dengan Tuhan. Saya minta maaf. Dia kaget saudara, dia bilang, loh Bu, kok malah jadi begini? Saya bilang, iya saya ditegur sama Roh Kudus. Lalu dia bilang gini, saya baru pertama kali nih loh ketemu hamba Tuhan. Ibu betul-betul hamba Tuhan. Saya bilang, lu pikir selama ini hamba setan? Puas. Saudara, makanya kenapa saya bilang, kalau kita punya Roh Kudus, kita tuh gak mungkin berbuat sesuatu yang itu menyakiti hati Tuhan, tuh gak mungkin. Kalau dipikir secara manusia saudara, semua orang berkata, pantes Bu, penjarakan Bu, jahat orang ini. Sudah jahat, gak merasa bersalah, merasa dia benar terus saudara. Tapi saya bilang, enggak Pak, saya minta maaf, saya mengampuni Bapak. Bapak tidak perlu lagi mengupload foto saya apa-apa. Saya anggap semuanya selesai. Saudara, setelah itu ya saya baru merenung. Iya ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Seringkali kita lupa diri. Seringkali ketika sesuatu, ya saya mungkin merasa saya sudah terkenal, saya punya ini, saya punya itu, tapi ternyata itu saudara, proses Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau kita punya Roh Kudus saudara, supaya kita dipakai di hari-hari terakhir ini, karunia-karunia kita, saya bersyukur ya Tuhan tuh bilang begini, kenapa orang-orang yang bersaksi kepada kamu bisa bertobat mendengar khotbahmu? Karena kamu melakukan itu, baru kamu khotbahkan. Kalau kamu cuma khotbah dengan karunia-karunia saja, orang tidak akan mengalami apapun. Pengalaman pribadimu dengan aku, kata Tuhan, itu yang membuat semuanya itu firman itu menjadi hidup. Saya nangis bercucuran air mata. Akhirnya saya lepaskan, saya berdoa buat Bapak itu. Ayo Pak, saya mau berdoa buat Bapak di telepon. Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau Bapak ada apa-apa dalam pelayanan, saya siap membantu pelayanan Bapak. Saudara, waktu ada Roh Kudus, ini loh fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya kita tidak mungkin lah mau melakukan dosa yang terlalu besar kalau Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Ya, dan saya percaya saudara, biarlah hari-hari ini saya undang para imam musik maju. Mari kita berdoa supaya kita ini dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita ini juga maksimal di dalam hidup kita melayani Tuhan hari-hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan-Mu. Kita bilang sama Tuhan, ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Bangkit berdiri bersama saudara. Biar Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roh-Mu yang
Jamah hidup kami, Roh Kudus. Ajar kami berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Amin. Biar musik saja, kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Minta Roh Kudus hari ini koreksi hidup kita, saudara. Apa yang menjadi sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus akan ingatkan. Dia akan tegur. Sebab dia Roh yang kudus, Roh yang hidup, yang menjadi penolong dan penghibur. Seberat apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, ketika kuasa Roh Kudus masuk di hatimu, Dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagimu, saudara. Biar hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, kita menghormati Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena Dia adalah materai yang akan disahkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka adalah anak-anak Allah. Waktu kita mendengar suara Roh Kudus menegur akan dosa yang kita lakukan, maka kita adalah anak-anak Allah. Sebab barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya itu sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Terus buka hati bagi Roh Kudus. Ada banyak hal yang Roh Kudus mau singkapkan, biar Dia koreksi hidup kita, saudara. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam hidupmu. Dia sanggup melepaskan engkau dari dosa, dari kemarahan, dari kepahitan, dari kekecewaan. Biarkan Roh Kudus koreksi hidup kita. Biar jemaat Tuhan saja sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamah berserah. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.